Kerja sama yang bagus. Kelar. Ngantuk. Semangat. Makan. Laper. Kalau lapar nggak bisa mikir. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terlihat ya bedanya ketika si Aul belum makan dan udah makan. Nah, ilustrasi tersebut menggambarkan dari luar bagaimana respirasi seluler ini terjadi di tubuh manusia dalam menghasilkan energi. Kamu kenapa sih, Miss? Kok diem aja? Kenapa? Bukannya nggak mau ngeluarin aspirasi. Bingung mau ngeluarin aspirasi apa yang mau diomongin. Apa sih yang membuat kamu bingung tentang materi ini? Iya, intinya kayak gini nih. Kan selama ini aku tahu nih, ya mungkin teman-teman juga tahu ya, manusia itu bertahan hidup tuh salah satunya dengan cara makan. Nah, makan makanan yang ada dalam tubuh kita ini pasti kan akan menghasilkan energi, jadi kuat. Nah, dari makanan yang baru masuk ke mulut kita sampai jadi energi itu, rangkaian prosesnya itu gimana gitu loh yang aku bingungin itu. Kan pasti panjang tuh. Nah, tadi kan ngediskusiinnya itu dia nggak paham. Barangkali ada siapa gitu yang bisa jelasin ke aku. Hai, kalian masih belajar materi apa nih? Hai guys, kalian lagi ngapain sih? Kayaknya seru banget. Lagi bahas apa nih? Hai, aku mau dengerin si Anissa Putri. Mau minta jelasin lebih ke bahasa kita gitu loh, tentang apa itu materi kita, respirasi sel. Aduh, ribet banget sih, aku juga nggak paham soalnya. Iya. Ya udah sini, akan aku jelasin supaya kamu lebih paham ya. Oke, akan aku jelaskan. Jadi seperti yang sudah kita ketahui nih, bahwa respirasi sel itu dapat dikatakan sebagai suatu proses yang terjadi di dalam sel-sel tubuh manusia, di mana dalam proses tersebut terjadi pengubahan glukosa yang berasal dari makanan yang kita makan menjadi sumber tenaga yang dinamakan dengan ATP. Nah, ATP inilah yang digunakan untuk sel sebagai sumber tenaga untuk melakukan kerja selulernya. Terus, di mana sih proses respirasi sel itu terjadi? Nah, aku tuh tadi dengar ada kata mitokondria, organel selnya itu. Itu perannya penting banget nggak? Dan apa gimana aku juga nggak tahu, tolong jelasin. Seluler itu terjadi di organel sel yang bernama mitokondria. Glukosa yang berasal dari makanan akan dibawa masuk ke dalam sel untuk diproses dalam mitokondria. Proses pembentukan ATP ada yang bersifat aerob dan ada yang bersifat anaerob. Dalam respirasi aerob, jumlah ATP yang dihasilkan lebih banyak daripada respirasi anaerob. Ada nggak sih proses yang terjadi gitu di dalam respirasi aerob? Iya, jelas tentu ada dong. Di dalam respirasi aerob itu terdapat 3 tahapan tahu.
kedua yaitu tahapan siklus asam sitrat. Dan yang terakhir yaitu tahapan fosforilasi oksidatif. Nah, di dalam tahapan glikolisis itu di mana satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam piruvat dan dihasilkan juga 2 molekul ATP. Tapi aku cuma tahu gitu doang, tahu gimana ya kalau selanjutnya kita ke perpustakaan aja deh biar kita lebih paham tentang materi ini. Hai guys, kalian lagi ngapain sih? Kayaknya seru banget. Lagi bahas apa nih? Ada kalian. Hai Ida, Aul, Nisa, Tiara. Kita masih ada materi tentang pelajaran respirasi nih. Kalian ada mau ikut gabung? Iya, sini gabung aja biar enak belajarnya. Oh iya, kita tadi kan masih bahas tentang respirasi sel kan. Nah, tapi dari proses yang kita tahu itu kan cuma tahu sampai tahapan glikolisis aja, yang dimana satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam piruvat. Nah, kalian tahu nggak sih tahapan selanjutnya itu gimana? Oh, tahapannya masih ada. Kirain sampai itu doang. Terus tahapan selanjutnya itu gimana? Nah, jadi tahapan selanjutnya itu gini teman-teman. Asam piruvat yang udah dihasilkan akan dibawa ke siklus asam sitrat. Nah, dalam proses ini asam piruvat akan mengalami serangkaian tahapan sehingga dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul karbon dioksida, dan 2 jenis molekul yang berfungsi sebagai pembawa elektron. Nah, kemudian pembawa elektron itu bakal masuk ke tahap akhir yaitu fosforilasi oksidatif. Di sini pembawa elektron akan memberikan elektron kepada rantai transport elektron. Nah, dalam rantai transport, elektron ini akan berjalan sepanjang rantai dan ujungnya akan diteruskan ke molekul oksigen untuk membentuk molekul air. Selain itu, perjalanan elektron sepanjang rantai juga mengakibatkan pelepasan proton dalam bentuk ion hidrogen keluar matriks mitokondria. Selanjutnya, ion hidrogen akan masuk kembali ke dalam matriks mitokondria melalui saluran pada enzim ATP sintase. Pergerakan ion hidrogen dalam ATP sintase ini akan mensintesis ADP atau adenosin difosfat dan fosfat anorganik menjadi ATP. Jadi gimana teman-teman? Kalian udah pada paham belum Sih, tentang guys. tahapan-tahapan dari respirasi seluler? Ribet banget ya, nggak paham. Nggak paham. Ada cara lain nggak membuat biar lebih paham gitu? Mau nggak? Iya tahu, kita belum paham. Dadah. Jadi kalian belum pada paham, aku bantu jelasin ya. Nah, kalian berdua bantu aku ya. Yin, kamu jadi glikolisis, dan Dea, kamu jadi siklus asam piruvat. Aku jadi fosforilasi oksidatif. Oke deh. Wah, ada glukosa nih. Sini masuk. Nah, kemudian aku akan memecahnya menjadi 2 molekul asam piruvat. Nah, terus aku salurin deh ke siklus asam sitrat. Tapi, aku nggak bisa langsung memproses asam piruvat. Aku bakal terlebih dulu mengubahnya menjadi asetil-CoA lewat proses yang namanya dekarboksilasi oksidatif. Nah, baru deh setelah itu aku proses dan kemudian akan menghasilkan 2 ATP, 6 CO2, dan 2 molekul pembawa elektron. Nah, 2 molekul pembawa elektron ini aku bakal oper deh ke proses terakhir yaitu fosforilasi oksidatif. Halo teman-teman, ini adalah tahapan fosforilasi oksidatif. Nah, di sini elektron bakal melintasi rantai transport terus sampai ketemu molekul air dan molekul oksigen. Sepanjang jalannya elektron ini akan mengakibatkan pelepasan ion hidrogen keluar dari matriks mitokondria.
Tapi dia balik lagi masuk ke matriks mitokondria lewat saluran pada enzim ATP sintase. Pergerakan ini mensintesis ADP dan fosfat anorganik menjadi ATP. Dan inilah seluruh tahapan dari proses respirasi seluler yang sudah kita bahas tadi. Nah, teman-teman, jadi di dalam sebuah proses respirasi seluler, itu satu molekul glukosa akan menghasilkan sekitar 38 ATP. Namun, yang harus kita ketahui bahwa 40% energi dalam glukosa yang diubah menjadi ATP tersebut, sedangkan 60% energi akan keluar dalam bentuk panas. Panas tersebutlah yang dimanfaatkan manusia untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, jadi gimana nih setelah kalian mendengarkan proses respirasi seluler tadi? Apakah kalian jadi semakin paham? Nah, ini lumayan lah, masuk dikit. Ya. Iya, udah jelasin, meragain. Jadi intinya aku tangkep itu respirasi sel itu ada 3 tahap ya. Tadi itu 3 tahap. Seingat aku ada glikolisis, ada siklus Krebs, terus transport elektron, dan terus baru jadi energi gitu. Nah, aku udah mudeng lah. Bismillah. Kamu udah bisa belum? Alhamdulillah. Nah, kan kalau kita belajar diskusi kayak gini kan jadi semakin paham tuh materinya dibandingkan belajar sendiri gitu kan. Aha, benar. Nanti dia udah ini kepedean lagi. Kita yang salah kalau nilai kita jelek. Alhamdulillah, makasih guys udah bantu jelasin tentang respirasi.